pas kerang, boro-boro cukup. Siapa yang nyukupin? Orang hasil dari laut kalau lagi rame, kalau lagi kagak ada mah tetep aja nggak ada. Paling 15.000, paling gede 10 kilo. Kita percaya sebagai orang Kristiani, Tuhan Allah mempunyai rencana untuk manusia. Dan rencana ini adalah rencana yang membutuhkan kerjasama kita. Misi utamanya adalah untuk menyelamatkan semua anak-anaknya dengan penuh belas kasih. Ini adalah rencana Tuhan untuk kebahagiaan dan keselamatan kita semua. Dan kita percaya, meskipun rencana dan misi Tuhan Allah ini terdengar sangat besar, tetapi sebenarnya misi ini adalah sangat nyata, dekat, dan relevan dengan hidup kita sebagai manusia. Nama saya Romi, pekerjaan saya di tempat laundry sepatu, saya sebagai detailer. Nama saya Gabriel Sudrajat, panggilannya teman-teman biasanya manggil Tajong. Hari-hari pekerjaan saya ya jadi musisi panggung kafe-kafe, ngeband di kafe-kafe, terus juga jualan jualan spare part elektronik. Terus saya juga kerja juga di satu perusahaan rental alat berat. Pekerjaan saya sehari-hari jualan pecel ayam. Masalahnya kan bungkus kerang hijau itu paling minimal 5 kilo. 5 kilo aja cuma 15.000, 1 kilo kan 3.000. Untuk penghasilan saya, pendapatan saya sehari-hari cukup dan saya selalu bersyukur dengan apa yang saya dapatkan, pendapatan saya sehari-hari. Kalau untuk kebutuhan saya sehari-hari cukup sih, mungkin lebih enggak, tapi cukup. Dan saya masih bisa lah untuk bareng-bareng teman-teman berbagi, ngerjain semuanya bareng-bareng teman. Bagi para Vincenzian, panggilan Kristus kepada kita pengikutnya adalah untuk berjumpa dengan orang-orang miskin. Karena di sanalah kita akan berjumpa dengan Kristus sendiri. Apa artinya? Artinya adalah jika saya berjumpa dengan orang miskin, saya melihat wajah mereka, dan dalam beberapa hal, saya melihat wajah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang berjalan, berkeliling, dekat dengan orang-orang miskin, menjadi sahabat bagi orang-orang yang disingkirkan masyarakat, menyembuhkan mereka yang sakit, dan menghibur mereka yang menderita. Itulah yang kita percaya. Apa yang juga dilakukan Santo Vincentius dan juga para pengikutnya, mengikuti Kristus sebagai pewarta kabar gembira kepada orang yang miskin, lemah, dan terpinggirkan. Dan secara bersamaan, kita dipanggil untuk melibatkan banyak orang terlibat dalam karya penyelenggaraan Allah yang besar ini. Nama saya Budi Winarto, sering dipanggil Mas Budi. Saya di sini sudah di karya sosial lumba-lumba sudah 5 tahun dari 2019. Di komunitas Lestari Rendu yang punya karya rumah kerang ini sudah tahun keempat. Nama saya Yohanes Eko, saya karyawan, rekan kerja, petugas lapangan untuk terapi anak-anak disabilitas. Bapak Santo Vincentius ini sebagai pelindung karya alam maya. Jadi kami selalu melihat bahwa Bapak Santo Vincentius itu menjadi inspirasi atau inspirator dalam hidup kami, sehingga di dalam melayani itu kami selalu merasakan bahwa ada kehadiran
ada jiwa, ada ruang yang membuat kami itu melayani dengan hati yang tulus. Dari Pastor Bob itu tahun 1976. 76? Ya. Arjuna sampai sekarang tuh 10 tahun, 20 tahun lebih ya? Lebih lah ya? 40 tahun lebih ya Bu ya? Iya. Ada pepatah, sudahkah Anda memberikan air minum kepada saudara? Berarti itu saya terapkan di Yayasan Lumba-Lumba ini. Pelayanan sosial di Rumah Kerang sangat beragam dan melayani begitu banyak orang di sekitar perkampungan nelayan Cilincing. Semakin banyak orang yang hidup dalam kemiskinan itu terbantu artinya bukan mereka semakin bergantung, tetapi mereka semakin punya kesadaran bahwa suatu saat mereka harus bisa mandiri. Namanya saya dua-duanya kan anaknya begitu loh, maksudnya harapannya ya ada dekat keajaiban namanya di sini kita alhamdulillah Pak Eko suster bisa kebantu, jadi bersyukurlah saya kenal dia kasih ini. Dari tahun 97. Ya, dari Bu Muaral, dari mulai mesi tanah sampai di pelur semen. Dulu mah TK, emang kita TK juga dibantu dari sini. Anak saya TK di sini semua. Cukup membantu. Jadi di lingkungan kita ini banyak tertolong. Banyak kok Ibu sukai. Satu ya kegiatan, satu playgroupnya zaman waktu dulu itu ya. Sekarang ini apalagi ada TK. Terus sembako murah, nasi murah, terus gizi. Banyak kegiatan yang di sini kok suka Ibu. Cukup senang sekali kalau memang berkembang. Apalagi sekarang ini sekolahannya sudah bagus ya. Nah, event Imam Vincentian itu ya fokusnya sebenarnya pada kata imam itu. Apa imam? Imam itu adalah perantara Allah dan manusia. Dan itu terpusat pada diri Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, seorang imam Katolik itu adalah seorang imam yang mempersatukan hidupnya dengan Kristus. Nah, apakah dalam penghayatan karisma atau spiritualitas Vincentian dalam karya-karya pelayanan kepada orang-orang yang miskin, menderita, dan tertinggal itu, apakah semakin memperkuat, memperdalam relasi saya dengan Tuhan Yesus? Karena sebenarnya puncak dari karya seorang imam itu adalah kebersatuan yang semakin dalam, semakin erat dengan Tuhan Yesus. Karena bagi gereja, karya-karya sosial itu bukan sekedar karya kemanusiaan. Karena itu karya untuk menghadirkan Kristus sendiri. Karya untuk menghadirkan kerajaan Allah. Spiritualitas Vincentian adalah jalan bagi saya seorang imam untuk semakin memperdalam relasi saya dengan Tuhan. Karena seorang imam itu menghadirkan Kristus bagi gereja dan dunia. Kristus sendiri itu sudah bersabda bahwa orang miskin itu menjadi pusat kehadiran kerajaan Allah bagi dunia. Artinya bahwa orang miskin itu menjadi kehadiran Kristus sendiri. Jadi kalau saya sebagai seorang imam melayani Kristus dalam diri orang miskin, berarti saya menjumpai Kristus yang hadir dalam diri orang-orang yang miskin, menderita, dan ditinggalkan itu. Rezeki saya terkadang bukan hanya sekedar uang, walaupun kebutuhan itu pasti memerlukan uang ya. Tapi saya selalu merasa bersyukur, saya selalu merasa cukup karena apa yang diberikan itu adalah kecukupan untuk saya dan keluarga saya.
Saya merasa senang ketika saya pulang dari bekerja, bertemu keluarga, bertemu istri, bertemu anak. Wah, capek sekali. Tapi setelah bertemu, rasa capek itu hilang. Dan saya sangat senang dan terima kasih pada Tuhan atas berkahnya kehidupan saya. Dan semoga kedepannya diri saya, keluarga saya, teman-teman, sahabat keluarga itu bisa lebih baik lagi. Kalau dibilang bahagia atau enggak, sangat bahagia karena saya dan keluarga saya 2 orang anak. Saya dan keluarga saya setiap hari itu selalu dikelilingi sama orang-orang, sama teman-teman yang peduli sama saya gitu. Ratus tahun sejak Santo Vincentius memulai misi Allah itu, misi yang sama masih kami lakukan hingga hari ini. Kami membina para calon imam dan bruder, bekerja di paroki, pembinaan iman umat, mengajar di sekolah, advokasi keadilan sosial dan perdamaian, serta lingkungan hidup. Bermisi di mana penyelenggaraan ilahi memanggil kami untuk selalu mengenakan Roh Kristus dan berjumpa dengannya di dalam orang-orang yang miskin dan terpinggirkan. Kami adalah misionaris Vincentian, imam dan bruder kongregasi misi, melakukan misi Allah di seluruh Nusantara dan juga seluruh dunia untuk menyebarkan kabar baik kepada mereka yang terpinggirkan dan juga mengajak, melibatkan semua orang yang berkehendak baik untuk bekerja sama dalam menjalankan misi Allah ini. Karisma Vincentian kita adalah sebuah undangan untuk datang dan mengikuti Kristus di tengah mereka yang miskin dan terpinggirkan. Evangelisare pauperibus misit me. Tuhan mengutus aku mewartakan kabar baik kepada orang miskin. Berkat rahmat Allah, saya Marco, di hadapan Santa Peraun Maria, berkaul membaktikan diri saya dengan setia, mewartakan Injil kepada kaum miskin di dalam kongregasi selama hidup saya, untuk mengikuti Kristus pewarta Injil. Karena itu, saya juga berkaul kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan sesuai dengan konstitusi dan statuta kongregasi.